Bab 326. Pelatihan. Saat Bella Fang masuk ke kamar pasien, dia bergegas berlari ke sisi Eric Qin. "Apakah kamu baik-baik saja?" Bella Fang berjalan mengelilingi tubuh Eric Qin. Eric Qin tersenyum dan berkata, "Mana mungkin terjadi apa-apa padaku, lihatlah matamu, bengkak semua, sangat jelek. Kamu masih mengatai aku. Kamu lihat sendiri wajahmu, sudah bengkak seperti kepala babi." Bella Fang berkata dengan marah. Chen Yu yang di samping datang menghampiri, dia tersenyum dan berkata, "Bella, bisakah kamu membelikan kami sarapan?" Bella Fang juga tidak bodoh, dia tahu ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan, jadi dia pun menjawab, "Oke, aku akan kembali sebentar lagi." Setelah Bella Fang pergi, Eric Qin berkata dengan suara yang dalam, "Vinola Su juga telah jatuh ke tangan mereka." Normal. Chen Yu mengangguk, tidak sulit bagi keluarga Su untuk menemukan seseorang, mereka dapat menggunakan semua CCTV di seluruh negara ini. Eric Qin mengertakkan gigi dan berkata, "Sheila Xiao, perempuan jalang ini, tidak tahu bagaimana dia akan memperlakukan Vinola Su." Chen Yu menghibur, "Jangan terlalu banyak berpikir, setidaknya saat ini nyawa Vinola Su tidak dalam bahaya." Ya. Eric Qin menghela nafas, inilah hal yang paling membuatnya lega. "Eric Qin, aku harus mengingatkanmu." Chen Yu mengerutkan kening. "Vinola Su aman. Bukan berarti kamu juga aman. Apa maksudmu?" Eric Qin bertanya. Chen Yu berkata, "Alasan kamu hidup sampai saat ini adalah karena janji pertarungan antara kamu dan Jack Su yang jadi jimat pelindung kamu. Namun setelah jimat pelindung ini menghilang, akankah keluarga Su melihat kamu terus berkembang seperti ini?" Eric Qin tersenyum dan berkata, "Aku sudah memikirkan hal ini sejak lama." "Apakah ada solusinya?" tanya Chen Yu. Eric Qin menggelengkan kepalanya, "Tidak ada, kita lihat saja nanti. Apakah bisa menang melawan Jack Su saja adalah satu masalah. Mungkin dia akan dipukul sampai mati oleh Jack Su di atas panggung pertandingan. Jadi apa gunanya memikirkan itu? Ngomong-ngomong, apakah kamu mendapat undangan untuk pelatihan langsung yang diselenggarakan oleh Asosiasi Budo Kota B?" tanya Eric Qin. Chen Yu terkekeh dan berkata, "Aku sudah menemukan cara untuk mendapatkan kualifikasi." Eric Qin mengangguk, "Berapa hari lagi?" "2 hari. Chen Yu berkata, "Kurasa wajahmu tidak akan berkurang bengkaknya dalam 2 hari ini. Aku khawatir kamu akan diejek saat itu." Eric Qin berkata lirih, "Ini adalah rencana Sheila Xiao. Benar-benar naif. Harga diri yang dia pentingkan itu tidak berharga di mataku. Sebagai master obat, tidak bisakah kamu mengurangi bengkaknya?" Chen Yu bertanya. "Ada cara, tapi itu tidak perlu." Eric Qin menggelengkan kepalanya. Orang dari kelas yang berbeda berbicara hal yang berbeda. Terlahir di awan, bagaimana bisa memahami orang yang tinggal di dalam tanah? "Beristirahatlah selama 2 hari ini," kata Chen Yu. Eric Qin mengiyakan dan berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, Chen Yu tiba-tiba berkata, "Aku ingin mengingatkanmu satu hal lagi." "Ada apa?" Eric Qin bertanya dengan curiga. "Hati-hati dengan Bella Fang," kata Chen Yu, "anak itu mungkin menyukaimu." Mendengar ini, Eric Qin hampir saja memuntahkan darah. Dia memutar matanya dan berkata, "Sekecil itu mana mengerti apa itu cinta, itu hanyalah semacam pujaan saja." "Ya." Chen Yu tersenyum, "Tapi cinta di usia ini justru yang paling mematikan." Saat dia sedang berbicara, Bella Fang kembali dari luar membawa sarapan. "Nih, cepat makan." Bella Fang meletakkan bakpao asteris dan bubur di atas meja, lalu dia mengambil sendok sup dan berjalan ke hadapan Eric Qin. "Apa?" Eric Qin memutar matanya. "Aku akan menyuapimu." Bella Fang bergumam. Eric Qin buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tangan dan kakiku baik-baik saja, tidak perlu kamu suapi." "Cih, aku belum pernah menyuapi orang lain, ya sudah kalau tidak mau." Bella Fang mendengus. Pada hari yang sama, Eric Qin keluar dari rumah sakit dan kembali ke apartemen. Dan selama 2 hari berikutnya, Eric Qin tidak pergi kemana-mana. Dengan 1 hari tersisa sebelum pelatihan, daftar peserta mulai muncul di forum Budo. Dilihat dari itu,
Total hanya ada 20 orang lebih, termasuk Jack Su dari keluarga Su, Darren Han dari keluarga Han, Louis Zong dari keluarga Zong, Andrew Zhu dari keluarga Zhu, Richard Kiao dari Zongyuan dan Genius dari keluarga besar yang lain. Sekarang orang-orang ini berkumpul pada kesempatan yang sama, tidak ada yang tahu jenis bunga api apa yang akan meledak. Eric Qin melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain Chen Yu, tidak ada orang yang dia kenal. Bahkan Ardi Ren pun tidak dapat ikut. Eric Qin menyentuh dagunya dan berpikir dalam benaknya. Mungkin inilah yang disebut sumber daya. Kemudian, Eric Qin menggelengkan kepalanya lagi. Saat ini, forum Budo sudah meledak. Tahukah kamu siapa yang memimpin tim kali ini? Kata seseorang. Ya, Simon Zhou, dia adalah guru negara. Dia juga adalah guru dari Jack Su. Cekak, ini benar-benar tidak adil. Sebenarnya ada berapa banyak energi yang dimiliki keluarga Su ini? Simon Zhou pasti akan memberikan sumber dayanya kepada Jack Su. Hei, seharusnya Eric Qin juga akan ikut berpartisipasi. Apakah dia masih berani pergi? Tidak hanya dia tidak akan mendapatkan apa-apa jika pergi, dia bahkan mungkin akan dilecehkan. Setiap orang mulai berbicara ini itu, dan banyak orang mulai merasa Eric Qin diperlakukan tidak adil. Sayangnya, pengaruh forum Budo terbatas, tidak bisa merubah apapun. Eric Qin tidak terlalu khawatir, dia telah mengalami banyak penderitaan di sepanjang jalan, dan pikirannya sudah tenang. Keesokan paginya, semua orang bergegas ke arah asosiasi Budo Kota B. Eric Qin menepuk kepala Firefox dan berkata, "Baik-baik di rumah ya, jangan merepotkanku, tunggu aku membawakanmu makanan enak." Firefox menggoyangkan kepala kecilnya, seolah setuju. Tak lama kemudian, Eric Qin mengucapkan selamat tinggal kepada Bella Fang dan bergegas menuju asosiasi Budo Kota B. Asosiasi Budo Kota B adalah salah satu organisasi terpenting dalam dunia seni bela diri. Menurut rumor yang beredar, orang-orang terkuat di dunia berkumpul di asosiasi Budo, dan identitas mereka disembunyikan. Tidak ada yang tahu berapa banyak master yang bersembunyi di balik mereka. Asosiasi Budo menempati area yang sangat luas, dan aula pertemuan, penjara, del semuanya ada di satu area. Banyak orang berkumpul di dekatnya pada hari ini. Di depan pintu, yang bertanggung jawab memeriksa surat undangan adalah 2 orang superior master kelas 7. Dari sini sudah bisa kelihatan kekuatan asosiasi Budo Kota B. Lihat, Jack Su dari keluarga Su sudah datang. Saat ini, terdengar teriakan dari kerumunan penonton. Terlihat sebuah Rolls Royce hitam perlahan mendekat. Begitu mobil berhenti, Jack Su yang berjas dan bersepatu kulit pun berjalan turun. Tubuh Jack Su juga tercemar oleh kesombongan yang khas dari keluarga Su, dengan matanya yang angkuh. Jack Su berjalan ke pintu dan berdiri di samping. Ada anggota yang juga mengikuti pelatihan datang untuk menyapa, tapi dia mengabaikan mereka. Louis Zong dari keluarga Zhou datang. Tidak jauh dari situ, pemuda kelas berat lainnya berjalan perlahan. Louis Zong dapat dibilang berpostur pendek, tubuhnya sangatlah pendek, tetapi penuh semangat, dan pakaian ringkas yang dikenakannya membuatnya terlihat cakap. Tuan muda Zong Asteris, lama tidak bertemu. Setelah melihat Louis Zong, Jack Su berkata dengan ringan. Louis Zong melihat ke arah Jack Su dan berjalan menghampiri dengan cepat. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.